Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada orang-orang yang membenci Islam, berpikir bahwasanya dengan menumpahkan darah kaum muslimin maka kami akan meninggalkan masjid, kami akan goyah dan kami akan tinggalkan Al-Quran, atau bahkan kami akan ketakutan dengan ancaman-ancaman seperti ini. Demi Allah, dari atas mimbar ini kami sampaikan bahwasanya kaum muslimin begitu tertumpah darah para syuhada tidak menambah kecuali keberanian pada mereka, tidak akan menambah kecuali semangat kami memenuhi masjid, tidak akan menambah kecuali kami kembali kepada kitabullah Al-Quran, dan kami makin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, mungkin sebagian keluarga korban bersedih, bukan hanya sekitar di New Zealand. Beberapa waktu lalu kita lihat pembantaian umat Islam secara massal, dibakar di Myanmar, di Cina. Berapa banyak korban di Palestina, dan sebelumnya Sarajevo dan beberapa wilayah-wilayah yang lain. Mungkin di mata sebagian keluarga mereka sedih, tapi di mata kami yang sudah memahami secara hukum syar'i, ini berita gembira. Allah Subhanahu wa taala memilih para syuhada. Selalu dalam sejarah, kata para ulama, peperangan jihad yang benar sesuai dengan Al-Quran yang dan sunnah dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, perang Badar, perang Uhud, Fathi Makkah, Hunain, dan peperangan-peperangan yang lain, termasuk akhirnya adalah Tabuk sebelum meninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Peperangan dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin dan para khulafa yang datang setelahnya sampai terakhir dinasti Utsmaniyah. Bahkan beberapa wilayah masih bergejolak seperti di Palestina, beberapa tempat yang lain. Semua itu jumlah syuhada jauh lebih sedikit daripada jumlah yang hidup. Karena kata ulama, karena memang Allah memilih siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling layak mendapatkan mati syahid itu, maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Seakan-akan pedang, tombak, anak panah dan peluru memilih siapa yang akan mendapatkan syahadah itu. Di perang Uhud, di perang Badar hanya 60 syuhada dari 314 orang. Di perang Uhud hanya 70 syuhada dari 700 orang, kurang lebih 10% saja. Dan seterusnya, semua peperangan dalam Islam umumnya syuhada lebih sedikit. Kata para ulama, siapapun yang masuk di kancah jihad kemudian memang betul-betul dia niat untuk berperang, maka pastikan dia tidak akan mati kecuali memang dia menginginkan syahadah itu. Meninggalnya Abdullah bin Haram, Amr bin Jamuh, Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan beberapa sahabat Nabi ridwanullah alaihim di perang Uhud, karena mereka sudah bertekad dari malam harinya, berdoa sepanjang malam tidak tidur, berharap agar esok harinya mereka mati syahid. Orang-orang yang tidak meminta itu, maka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari satu sisi mungkin ada keluarga mereka yang merasa bersedih, tapi sisi yang lain kami cemburu melihat mereka karena telah mendapatkan syahadah. Betapa banyak yang Allah janjikan bagi para syuhada akan kita dengarkan pada kesempatan kita kali ini. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang kekal ditilawahkan oleh orang beriman sampai hari kiamat dalam surah Al-Imran ayat 133, dimulai dari situ sampai ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan Tuhan kalian. Kalau punya dosa segera taubat sebelum datang ajal dan menyesal. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga, kata para ulama di sini dikatakan kejarlah. Kata para ulama tafsir, kejar apapun yang bisa membawa kau masuk ke dalam surga, termasuk puncaknya adalah mati syahid di akhir hidup. Di ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri mereka yang segera berlomba-lomba kepada ampunan Tuhan mereka dan surga, di antaranya mereka sibuk menafkahkan harta mereka, baik di waktu lapang ataupun sempit, kaya ataupun miskin, mereka sibuk mengejar akhirat mereka. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, orang banyak memfitnah, menggibah, tapi dia justru mengontrol emosinya, dan juga orang yang suka memaafkan orang lain, maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 135-nya. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau dosa, atau mereka menganiaya diri mereka, mereka ingat kepada Allah, lalu mereka segera memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. Artinya taubatnya nasuha, mereka taubat dari zina, dari riba, dari bohong, mereka tidak mengulanginya lagi. 136. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar
tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu akan diberikan balasan ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. 137. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah, maksudnya peraturan-peraturan Allah. Siapa yang patuh selamat, dan siapa yang durhaka akan dihukum. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi, perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Ada Namrud di Babilonia di Irak. Sampai hari ini di Google tinggal diketik peninggalan Namrud, akan keluar semua sisa kerajaannya. Fir'aun di Mesir, dan sekian banyak kaum 'Ad yang ada di wilayah Irak, dan juga masih ada peninggalan kaum Tsamud di wilayah Madian Saleh di Saudi. Allah SWT mengatakan selanjutnya ayat 138, "Hada bayanun linnasi wa hudan wa mau'idatun lil muttaqin." Al-Quran ini benar-benar penerangan bagi seluruh manusia, bagi yang mau berakal dan membacanya, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh. Lalu Allah sebutkan 139. Ini yang saya ingin ditiberatkan pada kejadian apa yang terjadi itu. Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah. Jangan justru dengan ancaman terorisme seperti ini lalu masjid jadi kosong. Kalian tidak mau baca Quran, justru dicambukan untuk kembali kepada agama Allah. Dan jangan pula kalian bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, maksudnya orang-orang muslim, jika kamu benar-benar beriman. Allah mengatakan 140-nya, "Iyamsaskum karhun faqad massal qauma karhun mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin." Yang tiga, seandainya di perang Uhud, ayat ini turun pada perang Uhud. Seandainya di perang Uhud kamu mendapatkan luka, hai muslimin, sesungguhnya kaum kafir juga di perang Badar telah mendapatkan luka yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dari orang-orang yang kafir, dan supaya Allah mengambil dan memilih para syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Kata ulama tafsir, khusus ayat 140 ini berarti orang-orang yang mati syahid Allah pilih secara khusus karena ikhlas niat mereka. 141-nya waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka. Semua kejadian yang menimpa orang muslim apapun sifatnya akan jadi pembersihan dosa mereka, dan Allah akan membinasakan orang-orang kafir. 142 Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan bisa masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Artinya Allah akan menguji siapa yang paling ikhlas, yang siap untuk membela agama Allah, maka Allah akan pilih mereka. 143-nya walaqad tamannawna walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Sesungguhnya kalian mengharap mati syahid sebelum kalian menghadapinya, sekarang sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikan.